Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, inilah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlihatkan kepadaku ciptaan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berpikir secara logika atau secara akal sehat, manusia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Ternyata mereka berbuat karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan gunung yang begitu indah, awan yang begitu teratur, siang dan malam yang silih berganti tanpa ada di antara mereka yang saling berselisih. Semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dalam doa orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang mereka, inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin li ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berakal. Siapakah mereka? Allah melanjutkan firman-Nya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala qiyaman wa qu'udan. Qiyam, berdiri ataupun duduk, dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim wa ala qu'udan wa ala junubihim, ataupun mereka sedang berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di langit dan ada di bumi. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Rabbana faqina adzabannar, maka ampunilah dosa-dosa kami dan jauhkanlah kami dari neraka. Subhanallah. Orang-orang yang memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tahu ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang tiada duanya. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mampu melakukan segala sesuatu. Sehingga kita sebagai manusia, tatkala mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala, seharusnya semakin seperti padi. Kalau semakin tahu, dia semakin tawadhu, semakin rendah hati, semakin dia menjauhkan maksiat, semakin dia menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dia menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita semakin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ingat, jangankan bumi, jangankan langit dan bumi, yang lebih dari ini pun bisa Allah ciptakan, yaitu surga dan neraka. Jangankan menghancurkan manusia, jangankan melenyapkan manusia, umat-umat terkuat zaman dahulu, yaitu kaum Ad, kaum Samud, orang-orang yang Bani Israel dan lain sebagainya, Allah hancurkan mereka semuanya karena maksiat mereka lakukan. Di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melakukan segala sesuatu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia, segala puji bagimu, kata orang-orang yang beriman. Subhanaka faqina adzabannar, segala puji maha suci Engkau sesungguhnya, dan jauhkanlah kami dari neraka. Wa qina adzabannar. Ya Masya Allah jamaah, kita lihat pemandangan dibuat oleh manusia ini ketika ciptaan Allah diciptakan di polis oleh manusia, lagi ada kolam renang, ada yang lain-lainnya, dan semua ini fana, bakalan kita tinggalkan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang takut dengan maksiat Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga hal-hal yang Allah wajibkan kepada kita dan selalu menjauhkan apa yang Allah haramkan kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum.